Makan ini koin. Punya mertua tidak berguna. Buktikan padaku. Kenapa menantuku tega sekali terhadapku? Bu, ini bukan sekadas emas. Tolong jangan lupa di-subscribe channel ini ya, aku mohon. Bidikan kamera seolah bergerak perlahan, menembus jendela kaca yang kotor oleh debu musim kemarau. Di dalam rumah yang sangat sederhana itu, aroma minyak kayu putih beradu dengan bau anyir rumah sakit yang terbawa angin. Ibu Ratih, seorang wanita parubaya dengan punggung yang mulai membungkuk karena beban hidup, duduk di kursi kayu reot. Matanya yang biasanya teduh, kini diselimuti mendung. Kecemasan yang pekat. Di sudut ruangan, bingkai foto hitam putih suaminya yang telah lama meninggal tersenyum tipis. Suami Ibu Ratih adalah seorang pria pekerja keras yang tak pernah mengeluh. Kini, warisan terbesarnya yang bukan berupa tanah atau rumah mewah, justru menjadi harapan terakhir bagi nyawa cucu tunggalnya. Bintang, cucu kesayangan Ibu Ratih, baru berumur 7 tahun. Tetapi tubuh mungilnya sudah harus menghadapi pertarungan yang jauh lebih besar dari usianya. Ia didiagnosis menderita penyakit langka yang menyerang darah. Sebuah vonis yang terasa seperti palu godam menghantam ulu hati Ibu Ratih dan anaknya, Doni. Pagi itu, telepon genggam butut Ibu Ratih berdering. Itu adalah panggilan dari Dr. Hidayat, dokter yang menangani Bintang. Setiap dering telepon belakangan ini selalu terasa seperti genderang perang. Ibu Ratih, saya harus jujur, suara Dr. Hidayat terdengar berat. Tanpa basa-basi, kondisi Bintang memburuk cepat. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Operasi harus dilakukan secepatnya. Paling lambat 2 minggu dari sekarang. Jika terlambat, kami khawatir. Dokter itu tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi Ibu Ratih sudah tahu akhir dari kalimat yang terhenti itu. Nyawa. Tangan Ibu Ratih mencengkeram gagang telepon buku-buku, jarinya memutih. 2 minggu. Itu waktu yang sangat sempit. Biaya, dokter, berapa total yang harus kami siapkan? Tanya Ibu Ratih dengan suara serak. Berusaha terdengar tegar, meskipun seluruh tubuhnya gemetar hebat. Operasi ini sangat kompleks, Bu. Kami membutuhkan tim spesialis dari luar kota. Total biayanya mencapai angka ratusan juta rupiah. Tepatnya 250 juta rupiah. Jelas dokter itu. Ibu Ratih terdiam. Angka itu jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Gaji bulanan Doni, anaknya yang bekerja di luar pulau, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Bahkan sering kurang. Tabungan mereka sudah terkuras habis untuk biaya pengobatan awal. Uang sebanyak itu terasa seperti harus memindahkan gunung dengan sendok teh. Mustahil. Setelah menutup telepon, Ibu Ratih bangkit. Tubuhnya terasa ringan, sekaligus berat oleh beban harapan dan keputusasaan. Ia berjalan menuju lemari kayu tua di kamar tidur utama. Lemari yang tidak pernah ia buka di hadapan orang lain. Lemari itu berisi pakaian lama mendiang suaminya. Dan di balik tumpukan kain sarung yang kaku, tersimpan sebuah rahasia. Ia menarik keluar kotak kaleng biskuit bekas yang sudah karatan. Kotak itu tidak berisi biskuit atau kenangan, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Di dalamnya, terbungkus rapi dalam kain beludru berwarna merah marun yang sudah usang. Terbaring kepinggan masa lalu yang menentukan masa depan. Dengan hati-hati, Ibu Ratih membuka bungkusan kain itu. Di bawah sorot lampu pijar yang redup, 20 keping koin emas kuno berkilauan lembut. Koin-koin itu bukan hanya perhiasan, melainkan warisan turun-temurun. Peninggalan satu-satunya dari kakek suaminya yang konon dulu adalah seorang saudagar. Suaminya dulu berpesan, "Ratih, koin ini jangan pernah disentuh. Anggap saja ini tidak ada. Ini
bukan harta untuk kemewahan. Ini adalah uang nyawa. Hanya boleh digunakan jika ada keadaan yang benar-benar genting, keadaan yang menentukan hidup atau mati. Kini, waktunya telah tiba. Ini adalah keadaan paling genting yang bisa ia bayangkan. Ibu Ratih mengambil 1 keping koin emas itu, membalikannya, merasakan dinginnya logam kuno itu di telapak tangannya. Beratnya koin itu seperti berat nyawa bintang. Dengan harga emas yang sangat tinggi saat ini, ia yakin jika koin-koin ini dijual atau digadaikan, jumlahnya akan cukup untuk menutupi biaya operasi. Bahkan, mungkin lebih. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya tumpah. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan bercampur kepiluan karena harus melepaskan warisan yang penuh makna. Ini adalah harga mati demi cucunya. 20 keping emas itu adalah jaminan kehidupan bintang saat ia sedang menghitung ulang koin-koin itu di atas meja, memastikan jumlahnya tepat 20 keping. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di ambang pintu. "Wah, ibu lagi main apa nih? Serius amat?" Sapa sebuah suara cempreng yang terasa mengganggu kesyahduan suasana. Sosok Karina, menantunya, muncul di pintu. Karina adalah istri Doni, seorang wanita muda dengan dandanan mencolok yang selalu membawa aura ketidakpuasan. Ia sering mengeluhkan kemiskinan dan membandingkan hidupnya dengan tuman temonya di media sosial. Karina, yang baru saja pulang dari luar, berjalan mendekat. Matanya yang tajam dan haus, materi langsung tertuju pada kilauan yang memancar dari koin-koin di atas meja. "Apa itu, Bu? Kuning-kuning begitu. Mainan ya?" Karina bertanya sambil pura-pura mendekati. Tangannya sudah gatal, ingin meraih. Ibu Ratih segera menutupi koin-koin itu dengan kain merah marunnya. "Ini bukan apa-apa, Nak. Hanya barang lama. Jangan dilihat," jawab Ibu Ratih dingin. Nadanya menunjukkan batas yang tidak boleh dilanggar. Namun, Karina sudah melihat cukup. Otaknya yang selalu berputar pada uang langsung menyimpulkan satu hal. Ibu mertuanya itu sedang menyembunyikan harta karun. Kilauan emas itu telah mengunci pandangannya, menanamkan benih keserakahan yang mematikan. Karina kini tidak lagi memikirkan bintang Doni atau Ibu Ratih. Yang ada di benaknya hanyalah 20 keping koin emas. Dan bagaimana ia bisa memilikinya? Ia tersenyum. Senyum yang sama sekali tidak menjangkau matanya. Lalu berkata dengan nada yang dibuat-buat manis. "Ya ampun, Ibu, kenapa menyembunyikan harta sebanyak itu? Lebih baik berikan pada saya. Saya bisa menjualnya. Uang itu bisa membuat kita semua senang, Bu." Ibu Ratih menatap menantunya dengan pandangan tegas. "Ini bukan untuk kesenangan, Karina. Ini uang nyawa. Dan ini akan digunakan untuk menyelamatkan nyawa bintang," ucap Ibu Ratih. Menutup rapat kotak kaleng itu dan menguncinya di lemari. Karina mendengus, tetapi senyum palsu itu tak hilang dari wajahnya. Dalam hatinya, ia tertawa. Menyelamatkan nyawa bagi Karina, emas itu lebih baik menyelamatkan masa depannya sendiri. Mulai detik itu, Karina merancang sebuah rencana busuk. Ia tidak akan membiarkan koin-koin emas itu berpindah ke tangan dokter. Ia harus mendapatkan koin itu. Bahkan jika harus mengorbankan segalanya, termasuk kepercayaan dan keselamatan ibu mertuanya. 20 keping emas itu adalah targetnya. Karina tidak pernah menyukai kehidupan yang ia jalani. Rumah sederhana Ibu Ratih terasa menyesakan. Seolah setiap sudutnya berteriak tentang kekurangan. Ia menikahi Doni, anak tunggal Ibu Ratih, dengan harapan Doni bisa menjadi jalan pintas menuju kemewahan. Namun, Doni hanya seorang pekerja rantau dengan gaji pas-pasan. Harapan itu pun pupus. Namun, pemandangan 20 keping koin emas di tangan Ibu Ratih barusan telah memicu kembali hasrat yang selama ini terpendam dalam diri Karina. Itu bukan sekadar perhiasan biasa, itu adalah kekayaan murni. Dan yang terpenting, itu adalah jalan keluar. Sejak momen itu, Karina berubah 180 derajat. Ia yang biasanya dingin dan suka mengeluh, kini mendadak
menjadi menantu yang paling manis. Ia mulai membantu Ibu Ratih membereskan rumah, menawarkan membuat teh, bahkan bertanya tentang kondisi Bintang. Pertanyaan yang terdengar tulus, tetapi sebenarnya hanyalah kedok. "Bu, kalau Bintang nanti sudah sembuh, saya janji akan bantu rawat dia siang malam," ujar Karina suatu sore sambil menyajikan teh hangat. Ibu Ratih menatap menantunya dengan curiga. Perubahan sikap Karina terlalu drastis. Ia tahu betul karakter menantunya. Karina tidak pernah tertarik pada urusan rumah atau keluarga kecuali ada kepentingan pribadi di dalamnya. "Terima kasih, Nak," jawab Ibu Ratih singkat. Ia tidak ingin membuka percakapan lebih jauh mengenai Bintang atau uang. Karina menyadari bahwa pendekatannya harus lebih halus. Tujuannya hanya satu, mengintip tempat penyimpanan koin-koin emas itu. Memastikan Ibu Ratih tidak akan membawanya keluar rumah sebelum ia bertindak. Malam harinya, setelah makan malam, Karina sengaja berpura-pura sakit perut dan meminta kamar Ibu Ratih untuk mengambil minyak angin. Itu adalah alasan yang sempurna. Ibu Ratih sendiri sedang menemani Bintang yang kondisinya agak rewel di kamar sebelah. Karina masuk ke kamar Ibu Ratih yang minim penerangan. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena sakit perut, melainkan karena adrenalin keserakahan. Matanya bergerak cepat, mencari lemari kayu tua itu menjadi target utama. Dengan sangat hati-hati, ia membuka pintu lemari yang berderit pelan. Tumpukan kain sarung lusuh, di baliknya kotak kaleng biskuit karatan. Karina tersenyum kemenangan, seolah ada harta karun yang sudah menunggunya. Ia membuka kotak kaleng itu. Benar saja, kain beludru merah marun itu masih di sana. Ia membukanya sedikit. Kilauan emas itu menyilaukan matanya, membenarkan semua obsesinya. "Ya Tuhan, ini lebih banyak dari yang kubayangkan," bisik Karina. Napasnya tertahan. Ia menghitung cepat, 20 keping. Utuh. Karina segera menutup kotak itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Ia tidak boleh gegabah. Mencurinya langsung adalah tindakan bodoh. Ibu Ratih pasti akan segera tahu dan lapor polisi. Ia perlu waktu untuk menyusun rencana yang sempurna, rencana yang membuatnya mendapatkan uang itu tanpa dicurigai. Keesokan harinya, Karina mulai mencari informasi tentang koin emas kuno. Ia menggunakan ponselnya secara diam-diam. Ia mencari harga jual, kolektor, dan yang terpenting, ia mencari tahu bagaimana membuat replika yang terlihat meyakinkan. Saat itulah ide licik itu muncul di benaknya. Ia tidak akan mencuri, ia akan menukar. Rencana Karina adalah menukar 20 keping emas asli itu dengan replika yang terbuat dari logam biasa, mungkin dilapisi cat emas murahan. Ibu Ratih tidak akan menyadari perbedaan itu sampai koin-koin itu dibawa ke pegadaian atau penilai. Pada saat itu, Karina sudah jauh, kaya, dan bebas. Karina pergi ke pasar gelap di kota sebelah, jauh dari tempat tinggal mereka. Ia mencari pembuat kerajinan logam yang mau bekerja secara diam-diam. Setelah tawar-menawar sengit dan menggunakan sebagian kecil uang tabungannya, ia berhasil menemukan seorang pengrajin yang mampu membuat 20 keping replika persis seperti yang ia inginkan dalam waktu 3 hari. Ia memberi contoh 1 keping koin emas yang sebelumnya ia potret secara diam-diam. "Pastikan warnanya sama persis dan beratnya harus mendekati," pesan Karina tegas. Pengrajin itu menyanggupi. Ia berjanji akan menggunakan campuran logam biasa yang dicampur timah agar beratnya terasa meyakinkan. Lalu dicat dengan lapisan emas buatan yang cepat pudar. Namun, ia memberi peringatan. "Logam yang kami pakai ini tidak aman jika sampai termakan. Mbak, ini hanya untuk pajangan." Karina tidak peduli. Siapa juga yang mau memakan koin, itu hanya akan digunakan untuk menipu ibu mertuanya. 3 hari kemudian, Karina kembali ke kota sebelah dan mengambil pesanannya. 20 keping koin emas palsu. Koin-koin itu tampak meyakinkan. Kilau palsunya hampir sama dengan yang asli, meskipun terasa sedikit lebih ringan. Misi penukaran harus segera dilakukan. Waktu Bintang semakin sempit, yang berarti waktu bagi Ibu Ratih untuk mencairkan koin semakin dekat. Karina kembali ke rumah
dengan perasaan gembira yang luar biasa dan kotak replika di dalam tasnya. Ia menunggu kesempatan. Kesempatan itu datang sore harinya. Ketika Ibu Ratih harus pergi ke warung tetangga untuk membeli obat demam tambahan untuk Bintang, Ibu Ratih meninggalkan rumah hanya selama 15 menit. Tetapi itu adalah waktu yang cukup. Karina bergegas masuk ke kamar Ibu Ratih. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak kaleng itu. Ia mengeluarkan kain beludru merah marun. Dan dengan cepat, ia menukar koin emas asli itu dengan 20 keping replika. Ia membungkus koin asli itu ropet-ropet dalam tas kecilnya. Misi selesai. Karina kembali ke ruang tengah. Wajahnya menunjukkan ketenangan yang menakutkan. 20 keping emas murni sudah ada di tangannya, siap untuk dijual besok pagi. Dan di dalam lemari Ibu Ratih tersimpan 20 keping koin palsu yang kini menjadi 0 rupiah. Uang nyawa yang berubah menjadi besi tua. Karina tersenyum sinis. Koin kuno seperti itu paling hanya mainan, Bu. Ia mengulang ejekan yang pernah ia lontarkan. Tetapi kali ini dalam hati penuh kemenangan. Uang ini akan lebih berguna di tanganku daripada untuk operasi yang belum tentu berhasil. Keputusannya sudah bulat. Ia lebih memilih kekayaan instan daripada nyawa keponakannya dan kepercayaan mertuanya. Dengan 20 keping koin emas asli tersembunyi aman di dalam tas selempangnya, Karina merasa seperti baru memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Keputusan telah diambil dan tidak ada ruang untuk penyesalan. Rasa bersalah yang sempat berkelebat segera dienyahkan oleh bayangan tumpukan uang tunai dan kehidupan mewah yang selama ini ia impikan. Pagi buta, sebelum matahari benar-benar terbit dan Ibu Ratih bangun untuk salat subuh, Karina sudah rapi. Ia beralasan ingin mencari udara segar di luar kota. Sebuah kebiasaan baru yang ia pamerkan sejak menjadi menantu yang baik. Karina menuju ke kawasan kota besar yang terkenal sebagai pusat perdagangan barang antik dan koleksi langka. Ia harus menjual koin-koin itu dengan cepat sebelum Ibu Ratih menemukan bungkusan yang sudah tertukar. Ia memilih seorang pedagang tua yang terkenal tertutup dan tidak banyak bertanya, yang beroperasi di sebuah toko kecil yang minim plang nama. Saya punya ini, kata Karina, meletakkan 20 keping koin emas itu di atas meja kayu tua. Mata pedagang tua itu, yang semula redup, langsung bersinar. Ia mengambil satu koin, memeriksanya dengan kaca pembesar, menciumnya, dan bahkan menggigitnya sedikit. Keaslian koin itu tidak diragukan. Ini adalah warisan yang sangat murni. Dari mana Nona mendapatkan ini? Tanya pedagang itu dengan suara parau. Itu milik keluarga. Saya butuh uang tunai. Segera, jawab Karina. Nadanya tegas, tidak ingin memberi celah untuk basa-basi. Setelah proses tawar-menawar yang alot, dan karena Karina terdesak oleh waktu, ia akhirnya menyepakati harga yang ditetapkan oleh pedagang itu. Meskipun sedikit di bawah ekspektasinya, namun jumlahnya tetap fantastis jauh melampaui angka 250 juta rupiah yang dibutuhkan untuk operasi Bintang. Uang tunai itu diserahkan kepadanya dalam bentuk koper kecil, ditutupi tumpukan majalah bekas. Saat koper itu berpindah tangan, Karina merasakan sensasi kekuatan yang luar biasa. Inilah kebebasan, pikirnya. Ia memeluk koper itu erat-erat, seolah takut uang itu akan terbang. Di tengah euforia itu, sekelebat bayangan Bintang yang terbaring lemah muncul di benaknya. Sejenak, ia merasakan tusukan dingin di hati. Ini adalah uang nyawa Bintang. Ia menukarnya dengan nyawanya. Namun, Karina dengan cepat menepisnya. Ia meyakinkan dirinya bahwa Bintang mungkin tidak akan selamat meskipun dioperasi. Ini adalah cara praktis untuk memastikan uang itu tidak hilang sia-sia. Logika bengkoknya memenangkan perdebatan internal itu. Karina kembali ke rumah Ibu Ratih sebelum tengah hari. Ia menyembunyikan koper itu di tempat yang ia anggap paling aman. Ia berusaha bertingkah senormal mungkin. Tetapi kecemasan kini bercampur dengan kepuasan. Sementara itu, di rumah yang sama, Ibu Ratih tengah menyiapkan hati. Setelah salat zuhur, ia memutuskan, hari ini aku harus segera mencairkan koin itu. Ibu Ratih menghampiri kamar Bintang.
ia duduk di samping ranjang cucunya yang pucat. Bintang tersenyum lemah. "Bintangku, sayang, sebentar lagi nenek akan bawa pahlawanmu datang," bisik Ibu Ratih, mengusap dahi cucunya. Yang ia maksud pahlawan adalah uang nyawa, koin emas itu. Ibu Ratih kemudian memanggil Karina. "Karina, nak, tolong bantu ibu sebentar," pinta Ibu Ratih. "Ibu akan pergi ke pegadaian di kota. Ibu harus memastikan nilai koin itu cukup untuk operasi Bintang." Mendengar kata-kata pegadaian, tubuh Karina langsung menegang. Jantungnya berdebar kencang. Ini dia momen yang paling ia takuti. Sekarang atau tidak sama sekali. Jika Ibu Ratih pergi ke pegadaian dan menyerahkan replika itu, kebohongan Karina akan terbongkar dalam hitungan menit. Reputasi Ibu Ratih akan jatuh, dan lebih penting lagi, Karina akan terancam masuk penjara. Karina tahu ia harus menghentikan Ibu Ratih pergi dengan bungkusan palsu itu. Ia harus merusak koin palsu itu sendiri agar Ibu Ratih tidak bisa menyerahkannya kepada penilai manapun. "Bu, kenapa harus ke pegadaian? Kan jauh." Karina berusaha mengulur waktu. Otaknya berputar mencari cara untuk mencegah Ibu Ratih membawa bungkusan itu keluar rumah. "Ibu sudah bilang, nak, ini uang nyawa Bintang. Tidak ada waktu lagi," jawab Ibu Ratih sambil mengambil kotak kaleng di lemari. Ibu Ratih mengeluarkan bungkusan kain merah marun itu. Isinya adalah 20 keping koin replika murahan. Ia menggenggam bungkusan itu erat-erat, siap pergi. Karina sadar ia kehabisan akal. Hanya ada satu cara untuk memastikan koin itu tidak bisa dijual. Dan untuk menutupi jejaknya secara permanen, ia harus membuatnya benar-benar tidak berguna. Karina berpura-pura terkejut melihat bungkusan itu. "Aduh, Bu, itu koin berharga. Jangan dibawa keluar begitu saja," teriak Karina dramatis. Lalu dengan gerakan cepat, ia menyenggol lengan Ibu Ratih. Bungkusan itu terjatuh ke lantai. Kainnya terlepas, dan 20 keping koin palsu itu berhamburan. Beberapa di antaranya bahkan terlempar ke bawah lemari, sementara yang lain tergeletak di lantai keramik. Ibu Ratih terperangah. Ia berjongkok dengan panik untuk mengumpulkan koin-koin yang tercecer. Tepat saat Ibu Ratih mencoba menggapai koin-koin itu, Karina melakukan tindakan yang paling keji dalam hidupnya. Dengan seringai licik yang hanya terlihat sesaat, ia menginjak beberapa keping koin palsu itu, lalu menendangnya karus-karas. Seolah-olah ia sedang marah pada koin-koin itu. Koin-koin replika itu, yang terbuat dari logam campuran lemah, langsung penyok dan retak. Lapisan cat emasnya pun terkelupas, memperlihatkan warna timah kusam di baliknya. Ibu Ratih terkejut melihat tindakan brutal menantunya. "Karina, apa yang kamu lakukan?" teriak Ibu Ratih. Suaranya bercampur kaget dan marah. Karina membungkuk, mengambil satu keping koin yang penyok. Ia memegangnya di depan wajah Ibu Ratih, menunjukkan sisi logam yang sudah terkelupas. Dengan nada mengejek dan dingin yang jauh dari sifat manisnya tadi pagi, Karina berujar, "Ini Bu, katanya uang nyawa. Lihat, ini hanya logam murahan. Kalau memang emas ini sakti, kenapa dia penyok hanya diinjak?" Lalu, di depan Ibu Ratih yang hatinya hancur berkeping-keping karena melihat uang nyawa cucunya telah rusak, Karina mengucapkan perintah yang akan mengubah segalanya. Dengan mata yang memancarkan kebencian murni, ia menantang, "Kalau ibu tidak percaya ini sampah, dan kalau ibu yakin emas ini benar-benar bisa menyelamatkan Bintang, buktikan. Cepat Bu, makanlah koin ini. Telan emas ini sekarang juga." Keheningan yang mencekam meliputi ruangan itu. Ibu Ratih menatap menantunya, tidak percaya dengan kekejaman yang baru saja ia dengar. Perintah Karina bukan hanya penghinaan, tetapi juga upaya final untuk menghancurkan harapan terakhir Ibu Ratih. Perintah Karina untuk memakan koin emas terasa seperti tamparan yang sangat keras, memecah keheningan sore itu dengan kebiadaban yang tak terbayangkan. Ibu Ratih terpaku di tempatnya, menatap koin replika yang penyok dan terkelupas di tangan Karina. Ekspresi Karina kini jauh dari kepura-puraan manis. Wajahnya menampilkan kemenangan serakah yang dingin dan mengerikan. "Apa yang kamu katakan, Karina? Kamu sudah gila," Ibu Ratih berbisik. Suaranya tercekat. Ia meraih dada.
merasakan nyeri tajam menusuk ulu hati. Ia tidak hanya melihat harta yang hancur, tetapi juga melihat kekejaman sejati di mata menantunya. Karina melempar koin penyok itu ke lantai, menambah bunyi dentingan logam yang menyedihkan. Gila, saya tidak gila, Bu. Justru ibu yang bodoh. Percaya takhayul konyol tentang uang nyawa cucu ibu sekarat. Dan ibu masih mengandalkan logam usang ini? Buktikan kalau benda ini benar-benar ajaib. Ambil, Bu, telan sekarang. Karina menunjuk ke arah salah satu koin palsu yang tergeletak di lantai, yang baru sebagian kecil lapisan emasnya terkelupas. Ia harus memastikan Ibu Ratih tidak pernah membawa koin itu kemanapun. Jika Ibu Ratih menelan atau merusaknya lebih jauh, tidak ada penilai yang akan melihat koin itu lagi. Ibu Ratih tahu ini adalah hinaan terbesar. Ia tahu Karina sedang merayakan kegagalan terakhirnya. Namun, otaknya yang dipenuhi keputusasaan tidak bisa berpikir logis. Bagi Ibu Ratih, koin itu masih melambangkan janji terakhir mendiang suaminya. Jika ia menolak tantangan ini, seolah ia mengakui bahwa ia telah gagal total melindungi nyawa cucunya. Aku akan membuktikan padamu, kata Ibu Ratih. Suaranya bergetar, tetapi penuh tekad yang dipaksakan. Di ambang pintu, seorang tetangga bernama Marni yang tadinya berniat mengantar sup untuk Bintang, berdiri mematung. Ia mendengar teriakan Karina dan menyaksikan seluruh drama keji itu. Marni menutup mulutnya dengan tangan, terkejut melihat pertengkaran yang begitu kejam, terutama perintah Karina yang tidak manusiawi. Ibu Ratih mengabaikan Marni yang terkejut. Ia menggeser lututnya di lantai dan meraih satu keping koin palsu yang belum terlalu penyok. Koin itu dingin dan permukaannya terasa aneh, tidak seperti emas asli yang ia sentuh beberapa hari lalu. Namun, ia tidak peduli pada fisik koin itu. Yang ia pikirkan adalah, aku harus menunjukkan pada Karina bahwa aku akan melakukan apapun demi Bintang. Karina tertawa mengejek, suaranya serak. Pilih yang paling bagus, Bu. Jangan yang sudah penyok. Ayo telan, biar kita lihat apakah Bintang sembuh besok. Tanpa ragu, di bawah tatapan dingin Karina dan pandangan ngeri Marni, Ibu Ratih mengangkat koin palsu itu ke mulutnya. Ia memejamkan mata, mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa. Ini adalah tindakan putus asa yang ekstrem, harga dari sebuah janji dan harapan. Dengan sekali tegukan, Ibu Ratih menelan koin palsu itu. Dinding ruangan itu seolah runtuh, menimpa kesunyian. Karina yang awalnya tertawa mengejek, kini membeku. Ia tidak menyangka ibu mertuanya akan benar-benar melakukannya. Ia hanya ingin mempermalukan, bukan melukai secara fisik. Ia ingat peringatan dari pengrajin logam. Logam yang kami pakai ini tidak aman jika sampai termakan. Ibu Ratih, setelah menelan koin itu, merasa lehernya seperti tergores dan perutnya mual hebat. Ia membuka mata dan menatap Karina dengan pandangan penuh kepiluan. Sudah kubuktikan, kata Ibu Ratih. Air mata bercampur peluh mengalir di pipinya. Aku sudah menelan pahlawan Bintang. Sekarang, kamu puas? Saat itu juga, Ibu Ratih merasakan sakit yang luar biasa. Perutnya seperti dicubit dan dipuntir. Keringat dingin segera membanjiri dahinya. Reaksi keracunan dari logam berbahaya itu menyerang lebih cepat dari yang diperkirakan. Ibu Ratih terhuyung dan memegangi meja. Wajahnya langsung pucat pasi seperti kertas. Ibu Ratih terbatuk keras. Kemudian ia muntah di lantai. Cairan yang keluar bukan hanya sisa makanan, tetapi juga darah segar dan kepingan cat emas murahan. Marni, tetangga yang menyaksikan, menjerit panik. Ya Tuhan, Ibu Ratih! Karina, apa yang kamu lakukan? Karina terperanjat. Tubuhnya gemetar. Ia tahu, ia sudah melewati batas. Ibu Ratih benar-benar keracunan karena koin yang ia pesan. Seketika, rasa takut menggantikan keserakahan. Jika Ibu Ratih meninggal, Karina akan menghadapi tuduhan yang jauh lebih serius. Dalam kepanikan, Karina segera mengubah sikapnya 100%. Ia berlutut di sebelah Ibu Ratih, berpura-pura cemas dan panik. Ya ampun, Bu, Ibu kenapa? Ini pasti karena Ibu terlalu cemas memikirkan Bintang. Kita harus segera ke rumah sakit, teriak Karina dramatis.
berusaha menyembunyikan keterkejutannya dan menciptakan narasi baru seolah Ibu Ratih sakit karena tekanan mental, bukan karena koin palsu yang ia paksa telan. Marni bergegas menghampiri dan mencoba membantu Ibu Ratih. "Karina, jangan diam saja, cepat panggil ambulans." Namun Ibu Ratih, meskipun dalam kesakitan yang hebat, tidak melepaskan pandangannya dari Karina. Pandangan mata Ibu Ratih bukan lagi kepiluan, melainkan tuduhan yang membara sebuah janji bahwa perbuatan Karina tidak akan pernah luput dari hukuman. Pusat perhatian kini terpecah. Bintang yang mendengar keributan dari kamar sebelah mulai menangis lemah. Dalam kekacauan itu, Karina hanya memikirkan satu hal. Ia harus memastikan tidak ada yang melihat sisa koin palsu yang berserakan di lantai. Dan ia harus segera membuang koper berisi uang emas asli miliknya sebelum ada yang bertanya-tanya. Ambulans dipanggil. Ibu Ratih dilarikan ke rumah sakit bersamaan dengan Bintang yang kondisinya juga memburuk karena stres dan penyakitnya. Karina mengikuti ke rumah sakit, memainkan peran sebagai menantu yang sangat berduka. Sementara di dalam tasnya, koper berisi emas asli adalah bom waktu yang siap meledak. Kejadian di rumah itu disaksikan oleh Marni, kini menjadi rahasia gelap yang siap diungkap kapan saja. Dan koin-koin palsu yang tercecer, yang warnanya sudah mulai pudar, adalah bukti bisu dari kejahatan seorang menantu. Telepon dari Marni, tetangga yang menyaksikan seluruh peristiwa keji itu, tiba di ponsel Doni seperti sambaran petir di siang bolong. Doni, yang sedang bekerja jauh di seberang pulau, langsung merasa dunianya runtuh. Marni menceritakan dengan terbata-bata bahwa Ibu Ratih dilarikan ke rumah sakit karena keracunan. Dan yang paling mengerikan, Bintang juga kritis. Namun, Marni sengaja tidak menceritakan detail koin emas karena takut. Ia hanya fokus pada kondisi Ibu Ratih yang muntah darah setelah pertengkaran hebat dengan Karina. Mendengar kondisi ibu dan anaknya sama-sama berada di ambang maut, Doni segera mengurus cuti darurat. Perjalanan itu terasa seperti berpacu dengan malaikat maut. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran dan kebingungan. Bagaimana mungkin Ibu Ratih keracunan tiba-tiba? Tiba di rumah sakit kota, suasana sudah kacau. Ibu Ratih terbaring lemah di ruang gawat darurat. Sementara Bintang dirawat intensif di ruang anak. Doni menemukan Karina di koridor, menangis histeris. Air mata Karina begitu meyakinkan. Ia terlihat seperti korban yang paling menderita. "Sayang, kenapa ibu bisa begini? Apa yang terjadi?" tanya Doni, memeluk istrinya erat-erat. Karina menempelkan wajahnya di bahu Doni, menangis palsu. "Aku tidak tahu, Mas. Tadi sore, tiba-tiba ibu muntah setelah minum teh. Mungkin terlalu banyak pikiran tentang Bintang. Aku sudah berusaha menolong, Mas. Aku sungguh takut." Doni mempercayai Karina. Ia tahu betapa stresnya Ibu Ratih memikirkan uang operasi. Ia memeluk Karina untuk menenangkan, meskipun hatinya tetap diselimuti keganjilan. Setelah berbicara dengan dokter yang menangani Ibu Ratih, Doni mendapat konfirmasi. Ibu Ratih menunjukkan gejala keracunan logam berat. Dokter menyimpulkan, Ibu Ratih mungkin tidak sengaja mengonsumsi sesuatu yang beracun, tetapi sulit menemukan sumbernya. Doni kemudian berjalan ke ruang rawat Bintang. Cucu kesayangannya terlihat sangat rapuh, dihiasi selang dan monitor. Doni duduk di samping ranjang, menggenggam tangan kecil Bintang. "Nak, ayah sudah pulang. Kamu harus kuat ya. Nenek juga sedang berjuang di sebelah," bisik Doni. Air matanya menetes. Bintang membuka matanya yang sayu. Ia mengenali ayahnya. Dalam kondisi lemah, ia berusaha berbicara. "Ayah, nenek disuruh makan." Suara Bintang sangat lirih, hampir tak terdengar. Doni mendekatkan telinganya. "Disuruh makan apa, Nak? Siapa yang menyuruh?" Bintang mengatupkan bibirnya lagi. Lemas, namun matanya bergerak perlahan, menatap ke arah Doni, lalu ke Karina yang berdiri di sudut ruangan, berpura-pura mengatur bunga. Melihat tatapan Bintang ke arah Karina, Doni terdiam. Ia ingat panggilan dari Marni yang menyebutkan pertengkaran hebat. Apakah ini ada hubungannya? Tak lama kemudian, Doni harus kembali ke rumah
untuk mengambil beberapa pakaian bersih. Karina menawarkan untuk ikut, tetapi Doni menyuruhnya tetap menjaga Bintang dan Ibu Ratih. Itu adalah kesalahan terbesar Karina, memberinya kesempatan untuk sendirian. Setibanya di rumah, pemandangan di ruang tengah langsung menarik perhatian Doni. Ada noda muntahan yang sudah dibersihkan, tetapi yang terpenting, ia melihat kilatan kecil di bawah lemari kayu tua. Doni berjongkok dan menariknya keluar. Itu adalah sepotong koin yang penyok parah. Permukaannya berkarat dan cat emasnya sudah terkelupas hampir seluruhnya, memperlihatkan logam timah kusam di dalamnya. Koin itu terlihat menjijikkan dan berbahaya. Doni merenung. Tangannya memegang koin yang rusak itu. Mengapa ada koin buruk seperti ini di bawah lemari? Dan mengapa Ibu Ratih keracunan logam? Potongan-potongan teka-teki itu mulai tersambung dalam benaknya. Ia ingat Ibu Ratih pernah bercerita tentang uang nyawa, koin emas warisan suaminya. Doni segera menuju lemari tua itu. Ia mencari kotak kaleng biskuit. Ia menemukannya di tempat yang sama persis seperti yang ia ingat. Namun, kali ini, ia membukanya. Di dalamnya, bungkusan kain merah marun itu masih ada. Dengan tangan gemetar, Doni membukanya. 20 keping koin di dalamnya. Semuanya terlihat sama. Tetapi ketika ia mengambil satu, beratnya terasa berbeda, terlalu ringan untuk emas murni. Doni mengambil koin yang baru saja ia temukan di lantai, yang terkelupas, dan membandingkannya dengan koin dari bungkusan. Mereka identik, logam timah yang sama, cat emas murahan yang sama. Pikiran Doni langsung kembali pada kata-kata lemah Bintang. Nenek disuruh makan. Doni menyadari dengan ngeri bahwa koin emas asli warisan keluarga mereka telah ditukar dengan replika palsu yang beracun. Dan ibunya, dalam keputusasaan yang luar biasa, telah dipaksa menelan salah satunya. Ini menjelaskan keracunan itu. Ini menjelaskan mengapa replika ini ditinggalkan di lantai. Dan hanya ada satu orang di rumah ini yang tahu tentang koin itu, yang punya akses ke sana, dan yang punya motif untuk menghentikan Ibu Ratih menggunakannya. Karina. Wajah Doni memerah padam. Ia tidak percaya istrinya, wanita yang ia cintai dan percayai, bisa melakukan kejahatan sekeji ini, menukar uang nyawa anaknya sendiri, dan memaksa ibunya menelan racun demi harta. Doni mengantongi koin palsu yang rusak itu sebagai bukti. Ia harus kembali ke rumah sakit, bukan lagi sebagai suami yang berduka, tetapi sebagai seseorang yang harus menuntut kebenaran. Ia berjanji, demi nyawa ibu dan anaknya, Karina harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Investigasi Doni baru saja dimulai, dan hasilnya sangat menyakitkan. Doni kembali ke rumah sakit dengan pikiran yang kini dipenuhi bayangan mengerikan dari logam yang penyok dan timah kusam. Koin palsu yang dirusak itu kini tersimpan aman di saku celananya, menjadi bukti bisu pengkhianatan yang paling keji. Ia tidak lagi melihat Karina sebagai istrinya yang penuh kasih, melainkan sebagai seorang penjahat yang hampir membunuh ibu dan anaknya sendiri demi keserakahan. Ia menemukan Karina berdiri di dekat jendela koridor ruang tunggu, masih memainkan peran sebagai istri yang khawatir. Karina terlihat lebih tenang, mungkin karena ia yakin bahwa bukti kejahatannya telah hancur dan koper berisi uang tunai hasil penjualan emas asli miliknya sudah aman. Doni menghampiri. Wajahnya kaku dan matanya menyorot amarah yang terkontrol. Ia meraih pergelangan tangan Karina dan menariknya menjauh dari keramaian, menuju tangga darurat yang sunyi. "Mas, ada apa? Kenapa tegang sekali?" tanya Karina, berusaha melepaskan genggaman Doni yang terasa seperti borgol besi. Mereka berhenti di sudut gelap tangga darurat, tempat hanya suara langkah kaki mereka yang menggema. Doni tidak berbicara. Ia hanya menatap Karina dalam-dalam. Pandangan yang membuat Karina mulai merasa tak. "Jawab aku, Karina, kamu harus jujur sekarang." Doni memulai. Suaranya rendah dan tajam, jauh dari suara Doni yang lembut yang biasa ia dengar. "Jujur tentang apa, Mas? Aku tidak mengerti," elak Karina. Matanya mulai berkaca-kaca, bersiap untuk mengeluarkan air mata palsu. Doni tidak membuang waktu. Ia mengeluarkan koin palsu yang rusak dari sakunya
dan melemparkannya ke lantai tangga. Koin itu berputar sebentar sebelum berhenti, menampakkan warna timah dan sisa cat emas yang terkelupas. Karina terkesiap. Darahnya seolah ditarik dari wajahnya. Ia langsung mengenali benda itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak menyangka Doni akan menemukan pecahan bukti yang ia tinggalkan di lantai. Apa ini? Koin murahan yang ditemukan di lantai kan? Kenapa Mas peduli dengan sampah seperti ini? Karina mencoba menyangkal. Suaranya kini sedikit bergetar. Jangan berani-berani berbohong padaku, bentak Doni. Suaranya bergema. Aku baru saja kembali dari rumah kita. Aku menemukan ini di bawah lemari. Aku melihat bahwa semua koin ibu di dalam kotak sudah ditukar. Semuanya replika murahan dan berbahaya. Doni melangkah mendekat. Kamu tahu persis apa ini. Dan kamu tahu, Ibu Ratih keracunan logam berat. Karena apa? Kamu yang menyuruhnya makan benda ini, kan? Katakan padaku, koin emas warisan keluarga kita. 20 keping, kemana kamu bawa? Jawab. Wajah Karina pucat pasi. Rencana yang ia yakini sempurna, kini runtuh berkeping-keping. Ia tidak menyangka Doni akan menginvestigasi sejauh ini, atau bahwa Bintang memberikan petunjuk. Ia kehilangan kendali. Tidak, aku tidak menyuruhnya. Itu hanya lelucon. Ibu yang keras kepala, teriak Karina, mencoba menimpakan kesalahan pada Ibu Ratih. Dia bilang, itu uang nyawa, padahal hanya logam tua. Aku hanya ingin dia melihat kebenarannya sebelum pergi ke pegadaian dan mempermalukan diri sendiri. Mempermalukan diri sendiri? Atau mempermalukanmu karena koin aslinya sudah kamu jual? Potong Doni. Matanya tajam, menusuk. Aku tahu biayanya 250 juta rupiah. Uang itu untuk menyelamatkan Bintang, anak kita. Kamu menukar uang nyawa anakmu sendiri dengan besi beracun. Mendengar kata-kata anak kita, pertahanan Karina runtuh. Air mata yang keluar kini adalah air mata kepanikan dan penyesalan yang terlambat. Ia tahu ia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Karina jatuh berlutut, memeluk kaki Doni. Maafkan aku, Mas. Maaf, aku hanya ingin keluar dari kemiskinan ini. Uang itu banyak sekali, Mas. Jauh lebih banyak daripada yang kita butuhkan untuk operasi. Berapa? Berapa kamu jual? Tanya Doni. Suaranya patah, dipenuhi rasa jijik. Lebih dari angka 300 juta, Mas. Aku tidak menyentuh uang ibu, Mas. Aku janji, aku menjual koin itu atas namaku. Karina menangis, mengakui kejahatannya. Aku tidak bermaksud meracuni ibu. Aku hanya ingin dia tidak bisa menjualnya. Itu saja. Doni menarik kakinya, mundur selangkah. Ia menatap istrinya, yang kini hanya terlihat sebagai sosok asing yang dipenuhi keserakahan. Hubungan mereka, semua janji pernikahan mereka, kini terasa hampa dan palsu. Ia merasa dikhianati sampai ke tulang. Kamu mencuri nyawa anakmu sendiri dan nyawa ibuku, ujar Doni. Suaranya bergetar, menahan tangis yang jauh lebih menyakitkan daripada tangis Karina. Koin itu adalah kesempatan terakhir Bintang. Kamu tahu itu? Karina berusaha meraih Doni lagi. Aku bisa mengembalikannya, Mas. Aku bisa bayar operasi itu. Uangnya masih ada di rumah, Mas. Aku belum sempat berbuat apa. Doni menggeleng. Hatinya sudah hancur tak bersisa. Kata-kata Karina sudah terlambat. Kejahatan yang ia lakukan, yaitu memaksa Ibu Ratih menelan koin beracun demi menutupi jejak, adalah garis batas yang tidak bisa dimaafkan. Tidak, Karina, kamu tidak bisa memperbaikinya dengan uang itu, kata Doni. Uang itu adalah uang haram yang menuntut nyawa. Aku tidak mau anakku hidup dari hasil kejahatan. Doni menatap langit-langit, menarik napas panjang. Ia harus memilih. Di satu sisi ada istrinya, wanita yang ia nikahi. Di sisi lain ada ibunya yang sekarat karena ulah istrinya, dan anaknya yang mungkin tidak selamat karena dana operasinya dihilangkan. Keputusannya bulat, dan meskipun itu adalah keputusan paling menyakitkan dalam hidupnya, ia tahu itu adalah satu-satunya pilihan yang benar. Aku akan panggil polisi, kata Doni dengan suara mantap, menatap Karina yang kini menangis torsedu-sidu karena ketakutan. Kamu harus bertanggung jawab
atas apa yang kamu lakukan pada ibu dan Bintang." Karina menjerit, "Jangan mas, aku istrimu. Aku bisa bayar operasi Bintang sekarang. Aku mohon." Doni berbalik, meninggalkan Karina yang meratap di tangga darurat. Ia melangkah menuju kantor administrasi rumah sakit. Ponsel di tangannya sudah siap mendial nomor polisi. Ia harus bertindak cepat, uang itu harus kembali. Dan yang lebih penting, keadilan harus ditegakkan untuk Ibu Ratih dan Bintang. Demi nyawa anak dan ibunya, ia telah memilih. Doni tidak menoleh ke belakang. Ratapan histeris Karina yang menggema di tangga darurat tidak lagi menyentuh hatinya. Itu hanya suara seorang kriminal yang menghadapi konsekuensi perbuatannya. Doni melapor ke pos keamanan rumah sakit, menjelaskan dengan singkat dan padat mengenai koin beracun dan pengakuan istrinya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Karina dibawa pergi oleh petugas kepolisian. Ia ditahan, dikenakan pasal berlapis, termasuk dugaan percobaan pembunuhan terhadap Ibu Ratih dan penipuan. Sebelum dibawa, Karina sempat memohon, memberitahu Doni di mana koper berisi uang itu disembunyikan. Doni mencatat lokasinya, tetapi ia tahu uang itu tidak boleh disentuh sebelum dijadikan barang bukti. Dengan hati yang hampa, Doni kembali ke sisi Ibu Ratih. Ibunya masih kritis akibat keracunan, tetapi dokter mengatakan kondisinya stabil. Doni menceritakan segalanya pada ibunya, mulai dari penemuan koin palsu, pengakuan Karina, hingga penangkapannya. Ibu Ratih hanya bisa menangis lemah. Bukan karena sedih kehilangan menantu, tetapi karena rasa dikhianati. Dan lega karena kebenaran telah terungkap. Kini, masalah utama kembali mendesak. Waktu operasi Bintang. Batas waktu 2 minggu yang diberikan DR Hidayat semakin menipis. Operasi itu tetap membutuhkan 250 juta rupiah tunai. Doni harus mengambil keputusan cepat mengenai uang dari koper itu. Ia menghubungi penyidik dan menjelaskan bahwa uang hasil penjualan koin asli berada di rumah dan uang itu adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Bintang. Doni mengajukan permohonan agar sebagian uang itu bisa digunakan untuk biaya operasi, dengan jaminan akan segera diganti. Pihak kepolisian bersikap hati-hati. Mereka harus melacak asal-usul koin itu dan mengamankan pembeli yang merupakan saksi kunci dalam kasus ini. Dengan petunjuk dari Karina, polisi berhasil mengidentifikasi dan melacak keberadaan pedagang barang antik yang membeli 20 keping koin emas itu. Pedagang itu seorang pria tua bernama Pak Haji Umar. Awalnya mencoba berkelit, takut terlibat masalah hukum. Namun, setelah polisi menjelaskan kasusnya bahwa koin yang ia beli adalah uang nyawa seorang anak kecil yang sekarat dan ibu dari penjualnya hampir terbunuh oleh koin palsu, hati nuraninya tergugah. Pak Haji Umar dikenal sebagai kolektor yang sangat menghargai warisan budaya dan kisah di baliknya. Ia terkejut dan marah mengetahui bahwa Karina menjual koin kuno yang syarat makna itu hanya untuk keserakahan pribadi, bahkan dengan mengorbankan keluarganya. Maka terjadilah keajaiban tak terduga. Pak Haji Umar datang ke rumah sakit bukan sebagai tersangka atau saksi, tetapi sebagai seorang dermawan. Ia meminta bertemu Doni dan DR. "Hidayat, saya dengar koin yang saya beli adalah uang nyawa anak ini," kata Pak Haji Umar kepada Doni. Matanya berkaca-kaca. Koin ini adalah warisan yang harusnya membawa berkah, bukan petaka. Doni terkejut. "Saya akan mengurusnya dengan polisi, Pak. Uang hasil penjualannya ada di rumah." "Tidak perlu," potong Pak Haji Umar. "Saya sudah memproses nilai koin ini. Nilainya sangat tinggi. Saya tidak akan menjualnya lagi. Saya akan mengembalikan koin-koin ini." Bukan hanya itu, Pak Haji Umar membuat pernyataan yang membuat Doni dan DR Hidayat terdiam. "Saya tahu betapa berharganya warisan ini. Saya akan mengembalikan 20 keping koin emas itu kepada keluarga Doni. Dan saya tidak akan meminta ganti rugi atas uang yang sudah saya bayarkan kepada Karina. Anggap saja ini adalah donasi saya untuk operasi cucu Anda." Doni tidak bisa menahan tangisnya. Keajaiban itu datang
Di saat yang paling kritis, Doni segera menerima kembali bungkusan kain beludru merah marun itu. Kini berisi koin-koin emas asli yang bersih dari kejahatan. Doni memeluk Pak Haji Umar, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Gunakan ini, ujar Pak Haji Umar, menunjuk koin-koin itu. Jangan digadaikan. Jual sebagian saja yang diperlukan. Sisanya simpan. Biarkan Bintang tahu koin ini menyelamatkan nyawanya. Jangan pernah lupakan kisah di baliknya. Dengan segera, sebagian koin emas itu dicairkan sesuai dengan prosedur hukum dan etika, menghasilkan dana yang lebih dari cukup, bahkan melebihi 250 juta rupiah yang dibutuhkan. Dr. Hidayat segera mengumpulkan tim spesialis. Operasi Bintang yang tadinya terancam batal karena ketiadaan dana, kini dijadwalkan ulang. Harapan yang sempat mati suri karena ulah Karina, kini mekar kembali berkat kebaikan hati seorang kolektor dan kesucian warisan itu sendiri. Meskipun Karina sudah ditahan dan Ibu Ratih masih lemah, fokus Doni kini beralih sepenuhnya menyelamatkan Bintang. Uang nyawa telah kembali tepat waktu. Seluruh lorong rumah sakit terasa hening, diselimuti aura ketegangan yang pekat. Malam itu adalah malam penentuan. Bintang sudah dibawa ke ruang operasi. Doni duduk di bangku tunggu, ditemani Ibu Ratih yang baru saja dipindahkan dari ruang gawat darurat ke kamar rawat inap biasa. Meskipun tubuh Ibu Ratih masih lemah, ia bersikeras untuk menunggu berita di dekat ruang operasi. Di tangan Ibu Ratih tersimpan sisa koin emas yang tidak dicairkan, dibungkus kain merah marun. Koin-koin itu terasa hangat, bukan lagi sebagai harta yang mematikan, tetapi sebagai simbol pengorbanan dan harapan. Nak, kamu harus kuat, bisik Ibu Ratih. Suaranya masih parau. Bintang anak yang hebat, pahlawan kecil kita, pasti selamat. Saya tahu, Bu, jawab Doni, memaksakan senyum tipis. Hatinya berdebar, bukan hanya memikirkan nyawa Bintang di dalam ruang bedah, tetapi juga memikirkan ibunya yang hampir meregang nyawa karena pengkhianatan yang sama keji. Operasi berlangsung selama 7 jam. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Doni dan Ibu Ratih hanya bisa berdoa, menggenggam erat koin emas warisan itu. Sementara itu, jauh dari lorong rumah sakit yang penuh harap, Karina meringkuk di balik jeruji sel tahanan. Kehangatan uang tunai ratusan juta rupiah telah digantikan oleh dinginnya lantai penjara dan bau disinfektan yang menyengat. Ia kini menghadapi kenyataan pahit. Ia telah kehilangan segalanya. Karina mencoba menghubungi pengacara, tetapi ia menyadari bahwa uang yang ia miliki telah disita oleh polisi sebagai barang bukti kejahatan. Ia sendirian, tidak ada yang datang menjenguk. Teman-teman yang dulu ia banggakan di media sosial menghilang setelah berita penangkapannya tersebar. Penyesalan akhirnya menghantamnya, bukan karena ia hampir membunuh Ibu Ratih atau mencuri uang nyawa Bintang, melainkan karena ia gagal. Ia gagal mendapatkan kekayaan dan kini harus membayar harga yang jauh lebih mahal, kebebasan dan harga dirinya. Ia ingat kembali saat ia memaksa Ibu Ratih menelan koin palsu. Momen itu kini terasa seperti mimpi buruk yang dingin. Ia melihat kembali wajah Ibu Ratih yang pucat dan pandangan menuduh yang diucapkan oleh Doni. Keputusannya saat itu didorong oleh keserakahan buta, dan ia tidak pernah membayangkan konsekuensi fisiknya akan secepat dan seberbahaya itu. Tiba-tiba, pintu selnya terbuka. Seorang petugas polisi membawa surat perintah penahanan lebih lanjut. Anda dikenakan pasal percobaan pembunuhan terencana karena memaksa korban mengonsumsi zat berbahaya. Selain pasal penipuan dan penggelapan, ujar petugas itu tanpa emosi, uang hasil penjualan koin Anda telah ditemukan dan disita. Karina mendengarkan dengan putus asa. Ia bahkan tidak bisa menggunakan uang haram itu untuk membela dirinya sendiri. Ia menyadari betapa bodoh dan serakahnya ia. Ia menjual nyawa demi uang yang bahkan tidak sempat ia nikmati selama 24 jam penuh. Di saat yang sama, di rumah sakit, pintu ruang operasi terbuka. Dr. Hidayat keluar, wajahnya terlihat lelah, namun lega. Doni dan Ibu Ratih segera berdiri. Bagaimana dokter? Bagaimana Bintang? Tanya Doni.
Jantungnya serasa berhenti berdetak. DR, Hidayat tersenyum. Senyum yang membawa ribuan beban terangkat. Operasi berjalan lancar. Kami berhasil, kondisi Bintang stabil. Dia sudah melewati masa kritisnya. Sekarang, tinggal pemulihan intensif. Doni ambruk di bangku, menangis lega. Ibu Ratih menutup mata, mengucapkan syukur tanpa henti. Koin emas di tangannya terasa semakin berarti. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak, ujar Doni. Jangan berterima kasih pada saya, kata DR. Hidayat dengan tulus. Berterima kasihlah pada diri Anda yang berani mencari kebenaran. Dan pada koin emas itu yang benar-benar merupakan uang nyawa bagi cucu Anda. Malam itu, Ibu Ratih dan Doni tidak tidur. Mereka bergantian melihat Bintang di ruang pemulihan. Bintang masih tidur, tetapi wajahnya sudah tidak sepucat sebelumnya. Meskipun kejahatan Karina telah menyebabkan rasa sakit dan kerugian yang tak terukur, kebaikan hati Pak Haji Umar dan tekad Doni untuk mencari kebenaran akhirnya mengalahkan kegelapan. Nyawa Bintang telah diselamatkan. Namun, hukuman bagi Karina baru saja dimulai. Ia akan menghadapi pengadilan dan ia akan kehilangan segala sesuatu yang pernah ia hargai: suami, keluarga, dan kebebasan. Sementara di luar selnya, keluarga yang ingin ia hancurkan justru bersatu kembali, diperkuat oleh ujian yang hampir merenggut nyawa mereka. Setelah melewati masa kritis yang panjang, pemulihan Bintang berjalan secara bertahap, namun pasti. Hari-hari yang awalnya dipenuhi suara monitor medis dan langkah kaki perawat, kini berganti dengan suara tawa kecil Bintang yang mencoba duduk dan bermain. Operasi berhasil sempurna, dan logam beracun yang sempat menyerang Ibu Ratih juga berhasil dikeluarkan sepenuhnya dari tubuhnya. Ibu Ratih dan Doni selalu berada di sisi Bintang. Keluarga kecil itu kini lebih erat dari sebelumnya, disatukan oleh trauma yang mereka lalui. Doni, meskipun sibuk bekerja untuk menata kembali keuangan keluarga, selalu menyempatkan waktu. Ia sering membawa bungkusan kain merah marun itu ke hadapan Bintang. "Lihat ini, Nak," kata Doni, menunjukkan koin-koin emas yang tersisa. "Ini adalah pahlawanmu. Ini adalah lambang cinta nenek dan ayah untukmu. Jangan pernah takut lagi." Bintang, yang kini semakin kuat, tersenyum dan menyentuh koin itu. Ia tidak lagi mengingat detail mengerikan tentang neneknya yang disuruh makan logam, karena Doni dan Ibu Ratih menceritakan kisah koin itu dengan versi yang telah disucikan, versi tentang warisan cinta yang menyelamatkan nyawa. Sementara itu, proses hukum terhadap Karina berjalan cepat. Bukti yang dikumpulkan: Doni koin palsu yang rusak dan kesaksian Pak Haji Umar, kolektor yang membeli koin asli dan mengembalikannya. Ditambah kesaksian Marni, tetangga yang melihat pertengkaran dan perintah keji, membuat posisi Karina tidak terbantahkan. Sidang putusan akhir diadakan 3 bulan setelah penangkapannya. Doni dan Ibu Ratih menghadiri sidang itu bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menutup babak menyakitkan dalam hidup mereka. Karina masuk ke ruang sidang dengan pakaian tahanan. Wajahnya tampak kuyu dan matanya kehilangan kilauan ambisi yang dulu dimilikinya. Ia menatap Doni, berharap ada secercah maaf. Namun, Doni hanya menatapnya dengan pandangan hampa. Cinta telah lama mati, digantikan oleh rasa kecewa yang mendalam. Hakim membacakan putusan yang panjang dan tegas. Karina dinyatakan bersalah atas semua dakwaan, termasuk penipuan, penggelapan, dan yang paling memberatkan, percobaan pembunuhan terencana terhadap Ibu Ratih. Keserakahan Karina yang membuatnya menukar uang nyawa cucunya sendiri dan memaksa ibu mertua mengonsumsi racun dianggap sebagai kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Karina divonis hukuman penjara 15 tahun. Mendengar vonis itu, Karina tidak menjerit atau menangis histeris seperti saat ia ditangkap. Ia hanya berdiri terpaku, seolah menerima hukuman itu sebagai takdir yang ia ciptakan sendiri. Ia akhirnya menyadari bahwa semua yang ia korbankan demi uang suami, keluarga, kebebasan adalah harga yang tidak sebanding. Setelah sidang selesai, Doni dan Ibu Ratih meninggalkan gedung pengadilan
tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kisah mereka dengan Karina sudah berakhir. Tidak ada yang perlu dibicarakan atau dimaafkan. Hanya ada penutupan yang menyakitkan. Mereka kembali ke rumah sakit, tempat Bintang kini sudah diperbolehkan pulang dalam waktu dekat. Di taman rumah sakit, Doni memeluk Ibu Ratih. "Terima kasih, Bu," kata Doni tulus. "Karena Ibu bertahan, kita bisa melihat Bintang sembuh hari ini." Ibu Ratih mengusap pipi anaknya. "Kita semua bertahan, Nak. Kita harus bersyukur harta sejati kita sudah kembali. Dan itu bukan emas." Doni mengangguk setuju. Uang nyawa telah kembali ke pangkuan mereka, tetapi pelajaran yang mereka dapatkan jauh lebih berharga daripada 20 keping koin emas manapun. Emas bisa mendatangkan keserakahan, tetapi cinta, pengorbanan, dan kejujuranlah yang benar-benar menyelamatkan. Mereka siap menatap masa depan, membangun kembali kehidupan yang sempat dirusak oleh ambisi gelap. 3 bulan setelah operasi dan persidangan Karina, kehidupan di rumah sederhana Ibu Ratih akhirnya kembali menemukan iramanya. Rumah itu terasa lebih ringan. Beban kecemasan telah digantikan oleh kedamaian yang hangat. Bintang kini sudah sepenuhnya pulih. Tawanya yang renyah sering terdengar mengisi setiap sudut rumah. Suara yang paling berharga bagi Ibu Ratih dan Doni. Mereka menggelar acara syukuran kecil-kecilan. Hanya tetangga dekat, termasuk Marni yang dulu menjadi saksi kunci, dan Pak Haji Umar, kolektor dermawan itu, yang hadir. Bintang, dengan rambutnya yang mulai tumbuh lebat dan pipinya yang kembali berisi, terlihat seperti anak normal lainnya. Ia berlarian di halaman, seolah tidak pernah ada penyakit mematikan yang mengancam nyawanya. Ibu Ratih menatap cucunya. Air matanya menetes. Kali ini murni, air mata kebahagiaan dan syukur. Doni, yang kini bekerja lebih giat di kota, telah berhasil mengatur ulang keuangan keluarga. Uang hasil pencairan, sebagian koin emas digunakan untuk membayar seluruh biaya operasi dan pemulihan Bintang. Sisa koin emas warisan itu tidak dijual lagi. Ibu Ratih menyimpannya di tempat yang sama, di dalam kotak kaleng yang kini dipernis ulang dan disimpan di tempat yang lebih aman. Koin-koin itu bukan lagi alat transaksi atau sekadar perhiasan kuno. Koin-koin itu kini menjadi monumen bisu atas semua yang telah terjadi. Simbol perjuangan seorang nenek, pengorbanan seorang anak, dan kegelapan hati seorang menantu. Sambil menikmati teh di sore hari, Doni duduk di teras bersama ibunya. "Kami memutuskan untuk tidak menyentuh sisa koin itu lagi, Bu," kata Doni. "Kami akan menyimpannya. Biarkan Bintang yang memilikinya nanti. Biar dia tahu bahwa koin ini bukan hanya harta, tetapi pelajaran paling mahal dalam hidup kita." Ibu Ratih mengangguk setuju. Koin itu mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak bisa ditelan. Koin itu menyelamatkan nyawa Bintang. Tetapi di sisi lain, koin itu juga membuka kebusukan hati Karina. Mereka berdua sepakat Karina tidak pernah lagi disebutkan namanya di rumah itu. Kenangan tentangnya telah dihapus, dan tempatnya sebagai anggota keluarga telah diambil oleh ketenangan dan kebersamaan. Beberapa waktu kemudian, Pak Haji Umar datang berkunjung khusus, membawa sebuah hadiah. Sebuah bingkai kaca besar dan indah. "Ini," kata Pak Haji Umar, menyerahkan bingkai itu. "Ini adalah replika persis 1 keping koin emas yang saya buat khusus. Di belakangnya, saya ukir cerita tentang kebaikan dan pengorbanan tanpa menyebutkan kejahatan. Biarkan koin ini menjadi pengingat yang baik untuk Bintang." Doni menerima bingkai itu dengan terharu. Ia menggantungnya di ruang keluarga sebagai pengingat visual yang kuat. Pesan moral yang dipetik keluarga ini sangat jelas. Harta benda, sekuning dan seberharga apapun, tidak akan pernah bisa menandingi nilai sebuah nyawa dan ketulusan hati. Keserakahan Karina yang membuatnya menukarkan 20 keping emas asli dengan nasib buruk dan berakhir di balik jeruji besi adalah kontrapelegeran yang sangat pahit. Sementara itu, Ibu Ratih yang rela mempertaruhkan nyawanya sendiri demi harapan terakhir cucunya menjadi lambang cinta sejati. Sore itu, Doni menggendong Bintang
mengajaknya duduk di pangkuannya. Ia menunjuk bingkai koin emas itu. "Nak, kamu tahu, emas ini bukan emas biasa. Emas ini adalah warisan cinta yang paling kuat. Emas ini mengajarkan ayah dan nenek bahwa dalam hidup kita harus memilih mana yang benar-benar berharga. Dan kamu, Nak, kamu adalah harta kami yang tidak ternilai. Lebih berharga dari semua keping emas di dunia," bisik Doni. Bintang tertawa, mengaitkan tangannya di leher Doni. Kisah tentang koin emas yang hampir merenggut nyawa, tetapi akhirnya menyelamatkan nyawa. Berakhir, badai telah berlalu. Dan keluarga itu berdiri tegak di bawah sinar matahari sore, menikmati kehidupan baru yang mereka dapatkan melalui perjuangan, pengorbanan, dan campur tangan kebaikan dari orang lain. Mereka tahu, mereka akan selalu mengenang babak ini sebagai titik balik, di mana mereka belajar bahwa uang nyawa bukanlah sekadar koin kuno, melainkan simbol abadi dari cinta yang tak terbatas.